Dan nanti akan berhubungan dengan dukun-dukun santet. Ya, pasti berhubungan dengan orang-orang di sekitar itu. Karena frekuensinya frekuensi itu. Yang tidak yakin dengan itu, tidak akan kena. Percaya sama saya. Makanya kalau saya ditanya, bagaimana caranya supaya tidak kena santet? Jangan percaya. Gitu aja. Sekarang izinkan saya untuk menggunakan judul ini masuk lebih dalam. Saya akan berbicara masalah keimanan. Saya akan bicara masalah tauhid sekarang. Yuk sekarang kita buka semua keterbatasan itu. Dan ternyata begitu dibuka keterbatasan itu. Dan kita memikirkan dan merasakan yang positif terus. Kekuatan positif kita bangkit dalam diri kita. Ternyata semesta bekerja dengan sendirinya untuk mewujudkan apa yang kita mau. Dan ini harus praktek. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Saya praktekkan tiap hari. Lagi jalan, tiba-tiba ya. Kemarin lagi jalan, WA saya bunyi. Ternyata ada orang masuk rumah sakit. Anaknya 2, sakit dua-duanya. Dan tidak punya uang. Ditahan oleh pihak rumah sakit, belum dimasukkan ke tempat perawatan. Itu karena ditanya siapa yang menjamin biayanya. Saya bilang, sudah. Bilang. Biar saya yang menjamin nanti. Pada saat kita mengeluarkan uang, hati-hati. Jangan merasa kekurangan uang. Jangan merasa kehilangan uang. Langsung perasaan dinetralkan. Jangan-jangan di kehidupan yang dulu saya pernah dibantu sama orang ini. Karena tidak mungkin kejadian ini datang kalau tidak ada. Ini undangan saya. Saya yang mengundang dengan data saya. Karena saya menyadari, oh sebetulnya ini hanya Allah sedang mengingatkan saya untuk mengembalikan kebaikan yang pernah dia berikan pada saya. Dan saya balikan pada dia. Netral perasaan. Tidak ada apa-apa. Dan dalam sekejap, hadirin, itu uang yang kita keluarkan buat itu kembali lagi. Praktek ya. Praktek ya. Jangan ngaji dengan saya kemudian cuman didengarkan, enak pengajiannya gak praktek, buat apa? Praktek ya ngaji itu ya. Kita selama ini gak mau praktek. Jadi makanya gak punya pengalaman. Coba lihat ayat ini. Ini Quran surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 36. Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini potret tentang diri kita. Apa rahmat, apa musibat? Rahmat itu dari kata rahim. Rahim itu cinta. Cinta itu kekuatan positif. Makanya semua rahmat pasti dari Allah. Tapi catat oleh kita hari ini, semua musibah bukan dari Allah. Allah yang mengatakan, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Semua musibah yang datang padamu, semua hal yang tidak kamu inginkan tapi datang dalam hidupmu, kata Allah, bukan dariku. Semua itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan, jaga perasaan kita, jangan jatuh pada perasaan yang buruk. Gimana caranya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus pintar menasihati diri supaya perasaan kita berada di frekuensi yang tinggi. Nih saya tanya, sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu? Ini yang salah. Banyak orang yang mencari kesuksesan karena ingin bahagia, tidak akan tercapai itu. Karena apa? Saat dia mengatakan saya akan bahagia kalau sukses, berarti saat dia bicara belum bahagia, bukan?
Hukum tarik-menarik mengatakan ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Like attracts like. Makanya walaupun sukses belum ada, bahagia aja dulu. Bahagia dulu. Ketika bahagianya sudah ada, maka bahagia akan menarik kebahagiaan. Sukses itu sudah di depan mata. Nih hati-hati yang jualan. Nurun sedikit penghasilan, langsung perasaan jatuh. Aduh, penghasilan bulan ini kok turun. Langsung jatuh nih perasaan. Dikeluhkan. Akan semakin turun. Turun terus. Akhirnya bangkrut. Jadi kenapa kebangkrutan datang? Kita tidak bisa menjaga perasaan kita. Dan ketika perasaan tidak dijaga, apa yang terjadi? Tubuh kita menjadi medan magnet yang negatif dan akan menarik semua yang frekuensinya sama. Dan kita yang telah menariknya. Paham sampai sini? Mulai bisa jujur pada diri sendiri? Aduh, ini ilmu mahal. Sekali lagi ini ilmu mahal. Tapi saya bagikan. Oke? Jadi rahmat dari siapa? Nah, rahmat itu apa? Segala hal yang kita inginkan. Karena Allah itu sumber kekuatan positif. Makanya pertahankan pikiran dan perasaan kita di kekuatan positif itu. Walaupun sesuatu yang kita saksikan di luar itu kelihatannya negatif menurut penilaian pikiran kita. Tapi kita waspada. Kenapa? Tidak ada kejadian di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Penilaian baik buruk, negatif positif, itulah penilaian pikiran. Dan itu ilusi pikiran, bukan kenyataan. Makanya, semua yang disebut baik kan disebut surga. Semua yang disebut buruk disebut neraka. Kalau begitu, baik dan buruk buatan siapa? Buatan siapa? Buatan pikiran, hasil penilaian pikiran. Kalau baik dan buruk, buatan pikiran. Berarti surga dan neraka, buatan siapa? Buatan pikiran. Makanya surga dan neraka bukan geografis. Surga dan neraka adalah psikologis. Sesuatu disebut baik, kan tidak semua orang mengatakan sama. Tergantung penilaian dia. Betul enggak? Maka surga juga subjektif. Kalau begitu neraka juga subjektif. Ada satu kejadian terjadi pada seseorang. Dia tenang-tenang saja. Bahkan dia mengambil pelajaran dari kejadian itu. Walaupun itu sangat menyakitkan. Bagi dia surga. Tapi bagi sebagian yang lain yang baperan. Yang sempit sudut pandangnya. Mungkin merasa tersiksa dengan kejadian itu. Kan jadi neraka. Makanya surga dan neraka itu lebih banyak psikologisnya sebetulnya. Itu adalah penilaian pikiran kita sendiri. Bukan masalah geografis. Aneh saya lihat orang. Saya tanya, dari Allah yang kamu cari apanya? Ridhonya, kenapa enggak Allahnya? Saya dari Allah mau cari berkahnya, kenapa enggak Allahnya? Jarang yang pengen Allahnya, malah pengen berkahnya, pengen ridhonya. Kalau saya enggak mau, pengen Allahnya aja. Kalau sudah dapat Allahnya kan berkahnya ada, ridhonya ada. Segalanya ada di situ. Betul apa tidak? Apalagi yang pengen dari Allah surganya. Kata Allah, aku tidak bikin surga. Surga itu masalah psikologis kamu. Masalah kesadaranmu sendiri. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka. Tempat di mana kamu masih bernapas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung kita. Peristiwa di luar pun bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung kita. Coba, kalau orang yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar jadi indah. Semua yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar mulia saja. Semua yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar suci saja. Keren gak kalau begitu? Disitulah kebahagiaan itu. Ya, baik. Bisa dilanjutkan? Oke. Jadi Allah itu adalah sumber keindahan. Makanya Allah disebut Rahman Rahim. Dalam bahasa sederhananya disebut cinta.
Dan cinta itu adalah kekuatan positif. Saya bicara cinta bukan tentang rasa perasaan. Rasa perasaan itu hanya bagian kecil saja dari dimensi cinta yang sangat luas. Tapi cinta yang sebenarnya adalah kekuatan positif. Saya ngasih contoh tadi. Saya pengen sekolah. Biaya tidak ada saat itu. Tapi karena ada kekuatan positif pada diri orang tua saya. Ya, kalau kamu mau sekolah nanti juga ada jalannya, saya bisa sekolah. Ternyata kekuatan positif itu yang telah menarik semua marga lantaran yang membuat kita bisa sekolah. Cuman selama ini kita lebih banyak menimbulkan kekuatan yang lain. Udah, kamu gak usah mikir-mikir sekolah. Ya. Teman-teman saya semua begitu lulus SD ya kerja di perkebunan. Karena di kampung saya ada perkebunan teh. Ya udah, bagian ngasih pupuk teh gitu. Saya tidak tertarik itu. Saya pengen sekolah gitu. Saya pengen membahagiakan ayah, membahagiakan ibu, pengen ganti rumahnya. Gitu. Jadi apakah punya keinginan itu boleh? Boleh. Karena punya keinginan yang positif itu berasal dari Allah. Itu kekuatan positif. Dan sebaliknya, kalau seseorang punya keinginan yang negatif, jelas itu bukan dari Allah. Itu adalah dari ketiadaan Allah, dari ketiadaan cinta dalam dirinya. Makanya itu berlawanan dengan hukum alam. Ya. Itu dari kebodohan kita sendiri. Nah, apakah kita ingin menjadi apa? Ingin melakukan apa? Ingin memiliki apa? Jadi ingin menjadi, ingin melakukan, ingin memiliki, itu adalah keinginan yang berasal dari Allah. Boleh. Itu berasal dari kekuatan positif. Ingin menjadi apa? Ingin melakukan apa? Ingin memiliki apa? Boleh. Itu berasal dari kekuatan positif. Ya, berasal dari kekuatan positif. Hadirin, tanpa kekuatan positif, hidup itu seperti patung. Dan mengapa banyak orang yang hidupnya tidak menakjubkan? Sederhana sebetulnya. Karena dia belum menggunakan kekuatan positif itu. Nah, itu yang dikatakan mencintai. Mencintai itu artinya menggunakan cinta. Kan sudah ada mencinta itu menggunakan cinta. Cinta itu adalah kekuatan positif. Kekuatan positif itu Allah sebetulnya. Jadi mencintai itu menggunakan kekuatan Allah yang ada dalam diri kita dengan sepenuh hati kita. Waduh, itu kalau digunakan daya itu luar biasa. Jadi orang-orang yang selama ini, mohon maaf, mengalami keterbatasan dalam hidupnya karena dia belum menggunakan Allah yang ada dalam dirinya. Itu aja sebetulnya. Ya, baik. Jadi ada yang namanya hukum tarik-menarik di semesta ini. Hukumnya sederhana. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan pasti kembali kepada kita. Ayo lihat saya semuanya. Apapun yang diberikan pada kehidupan akan kembali kepada kita. Ini harus dipahami ya. Nah, apa yang diberikan pada kehidupan akan kembali kepada kita. Bagaimana caranya manusia memberikan pada kehidupan? Lihat saya semuanya. Pertama kali kita memberikan kepada pikiran dan perasaan. Apa yang kita berikan pada pikiran kita, pada perasaan kita, baik itu positif maupun negatif, itu yang diberikan pada kehidupan. Dan kehidupan itu memahami lewat pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan itu tadi energi. Kalau energi berarti frekuensi. Kalau frekuensi berarti vibrasi. Makanya pikiran dan perasaan itu punya gelombang. Makanya ada gelombang otak. Ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang delta, gelombang theta, gelombang gamma. Itu jenis-jenis gelombang otak. Dia punya frekuensi sendiri-sendiri sesuai dengan tingkatan kesadaran yang dia capai. Nih ya, zamannya COVID, orang lewat kamera,
Nanti akan ketahuan siapa yang suhunya di atas 39 derajat Celcius. Nanti diambil tuh oleh petugas karantina, diamankan. Kok bisa padahal pakai kamera? Karena kamera itu bukan sekedar memotret wajah orang, tapi kamera itu ada sensornya. Nah, sensor itu menangkap gelombang yang dipancarkan oleh tubuh kita. Kenapa? Tubuh yang berbeda suhunya akan memancarkan gelombang yang berbeda. Itu yang disebut dengan prinsip radiasi. Itu namanya radiasi elektromagnetik. Nah, ternyata gelombang yang ditangkap oleh sensor itu berbeda-beda tergantung tingkat suhu tubuhnya. Makanya sensor bisa menangkap siapa suhunya berapa. Hebat ya teknologi itu, makanya belajar sedikit. Nah, keahlian saya di bidang itu. Jadi saya risetnya lebih banyak di sensor, di semikonduktor, material elektronik itu namanya. Ya, bikin sensor-sensor itu. Nah, di mobil kan ada sensor suhu. Jadi kalau AC dihidupkan tek gitu, kalau sudah dingin nanti mati sendiri kan? Gitu. Itu sensor suhu. Ya, itu namanya termostat itu. Ya. Gitu. Kalau saya jelaskan pusing nanti, itu harus kuliahnya 10 SKS ya. Ini aja dulu, ini dulu, yang gampang dulu. Meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang dia kini. Sampai sini mengerti? Mengerti? Hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Makanya yang tidak terlihat, kalau kuat keyakinannya akan mewujud menjadi kenyataan. Yang masih percaya santet, pasti kena santet. Tapi yang tidak meyakini santet, gak percaya tuh santet-santetan, gak akan kena. Beda frekuensi. Yang masih meyakini santet, karena frekuensi yang di frekuensi santet, dan kata santet ada di otaknya, kena. Kena pasti. Dan nanti akan berhubungan dengan dukun-dukun santet. Ya, pasti berhubungan dengan orang-orang di sekitar itu. Karena frekuensinya frekuensi itu. Yang tidak yakin dengan itu tidak akan kena. Percaya sama saya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana caranya supaya tidak kena santet, jangan percaya. Gitu aja. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan percaya gitu aja. Tapi saya melihat ada orang yang praktek santet bisa mengeluarkan paku tuh dari kepalanya. Itu sudah dibawa pakunya sama dia. Gitu aja, ditipu gitu aja. Berarti kita masih bodoh kalau masih dibohong-bohongi ya. Itu paku keluar dari kepala, kamu bohong, kamu juga pasti mengada-ada. Itu menguatkan keyakinan. Itu bahaya ya. Oke, baik. Bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif lewat apa? Lewat pikiran dan perasaan. Lihat saya semuanya. Ini alatnya, ini alatnya. Bapak Ibu ngasih yang negatif dan positif lewat pikiran dan perasaan. Apa yang dilewatkan pikiran dan perasaan itu membentuk medan magnet. Membentuk gelombang. Nah, gelombang ini akan memancar ke seluruh semesta. Kalau yang negatif akan menarik yang negatif, kalau yang positif akan menarik yang positif. Kan sederhana. Saya ingin menarik yang positif, ya sudah, pancarkan lewat pikiran dan perasaan yang positif. Itu aja kuncinya. Yes? Ya, itu. Sederhana kan? Jadi kalau begitu siapa pencipta kehidupan? Jelas, alatnya adalah pikiran dan perasaan. Allah hanya merespon apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Sampai sini mengerti? Oke. Dibuat sama saya kuliahnya jadi sederhana. Supaya yang kuliahnya SD, yang kuliahnya S4 bisa semua. Tahu S4? Itu sekolah paling tinggi. Ya, susah senyum, senang senyum. Itu S4. Kalau sudah begitu, udah itu sekolah paling tinggi itu, ya. Susah senyum, senang senyum. Itu S4. S3 itu belum apa-apa. Makanya kalau sudah S3 tuntaskan sampai S4. Ya, baru benar tuh sekolah. Ya, susah senyum, senang, senyum, netral. Sudah bisa bahagia di segala kondisi. Makanya lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Gitu. Di rumah senang, di pasar senang, di kantor senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kan gitu lagunya juga. Betul nggak? Nah itu lagu S4 itu. Ya, itu lagu S4. Dulu kalian melakukannya di mana itu? Menyanyikannya? TK. Taman Kawak-Kawak. Ya. Udah kawak-kawak masih belum bisa senang, TK terus. Makanya kalau S4 itu khusus buat TK, tapi Taman Kawak-Kawak nih yang di atas 50 itu kawak-kawak. Kalau masih kecil tuh kanak-kanak. Tapi ingat ya, anak kecil itu adalah sumber sukacita yang bagus. Makanya ya, kalau lagi sedang galau, peluk anak kecil tuh. Main dengan anak kecil. Anak kecil tuh sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber kepolosan. Ya, makanya ya, aduh punya cucu itu luar biasa. Ya, gendong cucu itu healing gitu, healing ya, healing. Nah, yang tidak suka cucu, itu ada masalah. Ya. Ada yang tidak senang sama cucu ya, itu masalah itu. Jadi bagaimana cara merubah nasib? Lihat saya semuanya. Cukup merasa baik. Begitu kita merasa baik, berarti kita sudah mengungkapkan kekuatan positif pada perasaan kita. Di situ awal perubahan nasib. Makanya orang yang merasa baik, selalu syukur, gembira, penuh gairah, semangat, antusias, penuh harapan, dan selalu puas dengan apapun yang dicapai. Ya, nah beda dengan orang yang selalu ya mengalami ketiadaan cinta, bosan, jengkel, khawatir. Kalau ada yang tidak suka, mengecam. Nih lihat ya, kan banyak tuh yang suka mengecam ya, mengecam. Alhamdulillah yang mengecam saya juga banyak. Merasa orang paling baik. Gak usah dilawan gitu. Assalamualaikum, gitu aja. Karena yang suka mengecam, menghukumi orang, apalagi menghujat orang, itu sebetulnya bukan orang hebat, bukan ilmunya banyak, dia sedang mengalami ketiadaan cinta. Kalau ada Allah dalam dirinya, gak mungkin begitu. Rumus manusia yang semacam itu adalah 100 kurangi 1 sama dengan 0. Itu matematikanya. 100 kurangi 1 berapa? Nah bagi manusia yang kayak gitu, 100 kurangi 1 itu 0. 100 kebaikan yang dilihat 1 aja kesalahannya. 0 jadinya. Allah juga punya rumus 100 kurangi 1 sama dengan 0. Punya. Rumus Allah enggak kayak gitu ya. Lupa saya. Rumus Allah itu 100 dikurangi 1 sama dengan 100. Kalau kamu lakukan kebaikan 100, satu melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun. 100 dikurangi 1, 100. Hebat Allah itu. Maka dia adalah Maha Pengampun. Beda sama kalian ya. 100 kurangi 1, 0. Suami bikin kesalahan sekali, langsung 0. Jahat banget matematikanya ya. Itu rumus kalian ya begitu. Nah dari mana rumus ini? Itu rumus berasal dari ketiadaan cinta. Lihat saya semuanya. Yang suka menghujat orang karena berbeda. Yang suka menggonggong orang lain karena tidak sama dengan dirinya. Hati-hati itu. Coba lihat. Anjing. Anjing itu suka menggonggong kalau ada yang asing. Kalau yang datang majikannya enggak. Tapi ada yang asing saja. Baunya tercium asing. Baru dia kenali. Langsung menggonggong. Ada yang asing tidak sama dengan dirinya. Menggonggong. Apa itu namanya? Saya nggak tega nyebutnya.
dinasehati lurus aja. Gak bisa melengos. Yang kayak gitu apa namanya itu? Gak tegas juga namanya. Kamu katanya begini-begini. Ini si Dorna ini nanti ke sana ngomong, kamu katanya begini, diadu tuh. Yang suka diadu tuh kalau di Garut itu domba. Yang ini saya berani nyebut. Sini mah gak ada domba. Masa domba ikut pengajian? Gak mungkin. Betul gak? Tapi yang suka gampang diadu biasanya apa? Apa? Yang suka gampang diadu biasanya apa? Gak berani nyebut ya. Kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, kecaman tuh. Suka gampang mengecam. Mengeluarkan kata-kata kotor, ngomentari orang, hati-hati itu. Itu ketiadaan cinta. Amarah, kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan dan ketakutan. Itu semua berasal dari ketiadaan cinta. Ini yang akan menarik semua energi-energi negatif dalam hidup. Jadi periksa coba. Ada kebosanan, ada kejengkelan, ada kekhawatiran, sering mengecam, ada amarah, ada kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan, ketakutan. Hati-hati itu. Ini semua berasal dari ketiadaan cinta. Periksa coba, ada enggak? Ada berapa? Coba. Ada semua? Ya Allah, itu namanya komplikasi itu. Itu enggak cukup di IGD itu. Harus ICU itu. Ya. Nah, kalau semuanya, kalau semuanya ada, ya Allah. Ya. Nah, baik kita lihat sekarang. Ulangi pada judul tadi. Lihat saya semuanya. Jadi judulnya apa? Meyakini yang tidak terlihat akan melihat yang diyakini. Dari tadi sampai sekarang yang saya sampaikan itu baru dalam dimensi awam, dimensi umum itu. Contoh-contohnya itu tadi. Masalah-masalah keyakinan yang dibangun oleh pikiran dan perasaan. Itu masalah-masalah yang awam, tadi yang umum. Sekarang izinkan saya untuk menggunakan judul ini masuk lebih dalam. Saya akan berbicara masalah keimanan. Saya akan bicara masalah tauhid sekarang. Bapak Ibu. Iman itu awalnya meyakini yang tidak terlihat, bukan? Kalian iman pada Allah? Ya? Sudah ada keyakinan kepada Allah walaupun belum melihatnya. Nah, itu yang digambarkan di Quran. Umatnya Nabi Musa itu disuruh iman sama Musa. Kalian pada iman ya sama Allahku, kata Musa. Tetapi apa? Jawaban umatnya Nabi Musa saat itu yang namanya Bani Israel. Makanya namanya juga Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan nama negara yang di sana itu, enggak ada. Nah, kenapa nama negara itu Israel? Itu diambil dari Quran. Karena tahu Bani Israel diunggulkan dari segala umat, diambil nama itu jadi nama negaranya. Itu nama pinjaman. Tapi yang dimaksud Allah Bani Israel, siapa saja orangnya. Negara mana saja bangsanya. Kulit apapun warna kulitnya. Apapun keyakinannya. Kalau dia mau berjalan menuju Tuhan, itu Bani Israel. Makanya Bani Israel diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Mau jadi Bani Israel? Yes, bagus. Makanya tidak ada kaitannya dengan sana, nggak ada. Bani Israel di Quran murni. Cuman otak kita sudah terpengaruh oleh itu. Sehingga kita membenci Bani Israel. Padahal Bani Israel di Quran itu orang yang dapat nikmat. Dan nikmat tertinggi adalah
bisa tahu jati diri kita sendiri. Makanya dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Masuk salah satu golongan dari yang 4 saja. Keren.